Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan berlatih soal-soal yang berkaitan dengan neraca pembayaran. Simak soal-soal berikut ini ya anak-anak. Soal nomor 1, neraca yang berisi catatan-catatan perolehan ekspor serta pengeluaran impor, baik barang maupun jasa, dinamakan A. Neraca perdagangan, B. Neraca jasa, C. Neraca modal, D. Neraca transaksi berjalan, dan E. Neraca pembayaran internasional. Sebelum menjawab, kita analisa dulu soal nomor 1. Untuk jawaban A, neraca perdagangan. Dalam neraca perdagangan, yang dicatat hanya ekspor dan impor barang saja. Sedangkan di soal, yang dicatat pada neraca itu adalah ekspor dan impor barang maupun jasa. Berarti A bukan jawaban. Jawaban B, neraca jasa. Pada neraca jasa yang dicatat hanya ekspor dan impor jasa saja. Sedangkan di soal yang dicatat adalah ekspor dan impor barang maupun jasa. Berarti B juga bukan jawaban. C. Neraca modal jelas bukan jawaban. D. Neraca transaksi berjalan. Neraca transaksi berjalan terdiri atas 1. Neraca perdagangan, 2. Neraca jasa, 3. Neraca transaksi sepihak atau disebut juga transaksi unilateral. Jadi di neraca transaksi berjalan dicatat perolehan ekspor maupun pengeluaran impor baik untuk barang maupun jasa. Sehingga jawabannya adalah D. Untuk yang E, jelas bukan jawaban. Jadi jawabannya adalah D. Berikutnya soal nomor 2. Jika suatu negara neraca pembayarannya defisit terus-menerus yang berakibat cadangan devisa berkurang, maka bisa terjadi negara lain atau luar negeri tidak bersedia memberikan pinjaman. Pemerintah negara tersebut harus A. Dapat mengambil keputusan atau kebijakan pembatasan impor, meningkatkan ekspor, dan melakukan devaluasi. B. Mencarikan pinjaman kepada negara lain sehingga akan memperlancar jalannya perekonomian. C. Meningkatkan devisa sehingga negara lain atau luar negeri memberi pinjaman. D. Mengurangi belanja rutin dan belanja pembangunan serta meningkatkan pendapatan sektor pajak. E. Membangun berbagai infrastruktur agar tidak tertinggal dari negara maju. Sebelum kita menjawab, kita analisa dulu soal nomor 2. Neraca pembayaran yang defisit terus-menerus bisa mengakibatkan cadangan devisa berkurang. Nah, oleh karena itu, yang harus dilakukan pemerintah adalah mengambil keputusan atau membuat kebijakan membatasi impor. Karena impor yang berlebihan akan mengakibatkan cadangan devisa berkurang. Dan meningkatkan ekspor. Ekspor yang banyak, semakin banyak ekspor, maka devisa suatu negara semakin bertambah banyak. Dan melakukan devaluasi atau penurunan mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Devaluasi ini sangat mempengaruhi neraca perdagangan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Soal nomor 3. Perhatikan transaksi-transaksi di bawah ini. Pertanyaan, transaksi di atas yang dicatat pada neraca perdagangan. 1. Pemberian hadiah dan uang kepada penduduk negara lain. Transaksi ini dicatat pada neraca transaksi sepihak atau transaksi unilateral. Nomor 2, investasi jangka panjang maupun jangka pendek yang ditanamkan penduduk dari negara lain. Ini dicatat di neraca modal. Kemudian nomor 3, pembayaran bunga dan dividen.
dicatat di neraca hasil modal. Nomor 4, barang yang diterima dari luar negeri. Berarti ini sama dengan import barang. Maka nomor 4 dicatat di neraca perdagangan. Nomor 5, ekspor kayu. Kayu lapis ini adalah barang, sehingga dicatat di neraca perdagangan. Nomor 6, menjual hasil industri manufaktur. Berarti ini barang, maka juga dicatat di neraca perdagangan. Jadi jawabannya adalah 4, 5, dan 6. Sehingga jawabannya adalah huruf E. Untuk soal nomor 4, perhatikan matrik berikut. Pertanyaan, dari matrik tersebut yang merupakan transaksi kredit adalah, sebelum kita menjawab, kita analisa matrik dari soal nomor 4. A1 maksud saya, transaksi impor jasa. Impor mengakibatkan terjadi pembayaran ke luar negeri, maka akan dicatat di transaksi debit. Berarti A1 bukan jawaban. A2, pengeluaran emas ke luar negeri. Berarti transaksi debit. A2 bukan jawaban. A3, bunga dan dividen yang diterima dari luar negeri. Berarti termasuk transaksi kredit. B1, jasa-jasa perbankan ke luar negeri. Karena arus uang keluar, maka transaksi debit. B1 bukan jawaban. Memberikan kredit atau pinjaman ke luar negeri. Keluar berarti arus uang ataupun devisa ke luar negeri. Berarti transaksi debit bukan jawaban. B3, upah tenaga kerja yang dibayar ke luar negeri. Transaksi debit berarti B3 bukan jawaban. C1, jasa-jasa perbankan dari luar negeri. Berarti ada devisa masuk atau valuta asing masuk ke dalam negeri. Transaksi kredit. C2, penerimaan emas dari luar negeri ke dalam negeri. Berarti ada arus pemasukan dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi kredit. C3, pembayaran cicilan utang ke luar negeri. Berarti arus uang keluar ataupun devisa keluar. Berarti ini juga transaksi debit. Sehingga jawabannya adalah A3, C1, kemudian C2. Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah C. Soal nomor 5. Negara XYZ memiliki neraca pembayaran sebagai berikut. Pertanyaan, berdasarkan data di atas, maka neraca pembayaran negara XYZ adalah, kita analisa dulu neraca pembayaran negara XYZ. Di sini ada ekspor sebesar 1.000, kemudian ada impor 1.500. Sehingga neraca perdagangannya defisit sebesar 500 karena ekspornya lebih kecil daripada importnya. Kemudian kekurangan itu ditutup dengan pinjaman otonom 100, pinjaman akomodatif 200, dan stok nasional 200. Sehingga neraca pembayaran negara XYZ mengalami defisit sebesar 400, yaitu dari pinjaman akomodatif 200 dan dari stok nasional 200. Jadi jawabannya adalah B. Paham anak-anak? Demikian latihan soal dengan materi neraca pembayaran kali ini. Sampai jumpa di belajar bersama ekonomi SMA MA berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.